Tetapi ini start daripada 1 Jun hari tu USIM tak bagi masuk dah. Semua duduk di rumah. Iya. Hmm. Ini pas lagi ada kerjaan saja duduk di kampus. Iya, iya. Tapi ramai ke yang datang ke kampus itu? Tadi saya ada lihat Pak Daniel saja, baru saya Pak Daniel. Iyalah. Pak Tadi Daniel pagi di ruangannya. saya dah telefon sama Pak Harmoni juga. Mhm. Jadi tunggu dia lah ni masuk. Join ke Zoom ini. Ya, kita tunggu saja dulu. Iya, iya. Mm-mm. Itu sudah ada teman-teman dosen juga dari Itulah nampak tadi. Doktor ada hantar ke paper untuk conference USIM ke? Sudah kan? ICMAC kan? Sudah selesai. Iyalah. Sudah tak kirim. Saya mungkin nampak barengan ya. saya nampak nama doktor rasanya ada. Ada dengan Bu Astriana. Iyalah tu. Dengan Bu Aminah juga. Okey. Sebab saya yang terima emailnya. Jadi pakai bahasa Melayu. Saya ubah cakap tikit-tikit. Okey, tak apa-apa. Faham, saya faham. Sama-sama belajar. Iya. Nanti jadual untuk conference tu kami akan email lah kepada semua. InsyaAllah ditunggu kabarnya. Iya. Okey, sepatutnya kita tu dah masuk dah Dr. Harmonis. Sebab katanya dia ada meeting lain kan, ada mesyuaratnya. Jadi nanti ada KKN, ya. Jadi semua dosen terlibat ya. Iya, semua dosen terlibat. Tu jadi takutnya lambat nanti, kasihan dia rushing pula. Boleh ke kita? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gambar saya kata bang nggak boleh muncul ini dokter, gambar saya tuh. Mananya udah buka kameranya, videonya? Udah videonya masih di selang tuh. Itu. Apa tak mau dia nih? Iya, kenapa? Pelan-pelan Pak. Pak Daniel lagi deh. Yang pakanya Pak Daniel ini dokter, saya tak pakar. Itulah mana Pak Daniel. Ini di visip wajah saya di tengah-tengah record ya. Sudah dokter, wajah dokter sudah tampak itu sama saya tuh. Kaprodi sudah nongol itu Bu Kaprodi. Sudah tampak, dokter sudah tampak lawan. Sudah tampak lawannya dokter. Dokternya di kampus ya? Ya di kampus. Wah, ramai di kampus. Udah. Di kampus. Masya Allah. Saya juga di lantai 2 saya, di lantai 2. Wah, meriah semua di kampus. Tak semua, sebagian saja. Iyalah. Pak Rekom dan ini enggak kamera kenapa enggak muncul dan kameranya videonya enggak muncul. Saya coba ke ruangan Pak Wadik ya. Iya boleh. Saya belum dibuka. Iya. Apa? Kamera tak boleh nih saya itu. Udah saya tekan ini dokter. Atau tekan Pak. Atau terlalu kuat dokter, tekannya agak dokter. Mana saya? Terlalu kencang dokter kali tekan saya kali. Iya. Kena slow saja. Tenang saja. Iya dokter. Itu enggak mau coba. Tekan deh. Enggak mau dia. Coba lihat. Buat dipilih sini. Ada pilih setting ini. Itu coba enggak. Coba live dulu Pak Harmonis terus masuk lagi deh. Oh gitu ya? Ya live dulu. Balik ini susah kok, balik lagi. Pak Men. Balik tadi Pak Daniel udah stres kan ini kan saya. Atau coba share screen aja dulu. Video setting ya? Video setting. Coba pakarnya nih. Nih pakainya nih dokter. Saya bagus ada pakarnya. Boleh bantu nih. Ini saya tekan tuh. Apa lagi nih? Tambahan. Aduh. Kementerian Desa. Jadi di sana mereka punya beberapa lokasi. Memang harus ada punya jago sini.
Iya, untung kita punya Pak Karen. Boleh, Anda boleh tuh. Nah, udah. Ya, boleh. Alhamdulillah. 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 Wah, ramai asistennya. Dokter kaca-kaca tak dokter? Oh, kaca. Kaca-kaca Tapi semuanya. dokternya lawa soalnya. Aduh. Iya dokter, gak apa-apa lah, dokter. Iya. Karena kan sini ada yang lawa dokter. Tuh. Iya, semuanya lawa-lawa. Prodi saya lawa tuh. Iya, lawa ya. Kalian bisa nggak? Dokter Nanti saya kita naik turun tangga. Ya tak apalah. Pak. Orang yang rajin ini. Okey, kita boleh mula ke? Oke. Hamis ya? Boleh lihat itu dokter? Ya, nampak slide-nya. Slide-nya boleh? Ya, boleh nampak. Boleh ya. Dokter kan ini kan request ini kan, saya ikut request dokter aja lah. Boleh. Apa kita sharing dari Indonesia pula. Boleh dokter. Ya, sila dokter. Okey, kita mula ya. Teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. kepada Pak Dr. Harmonis, dosen-dosen UMJ. Sekejap, saya harus rekod ni. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman Dr. Harmonis, terutamanya our visiting lecturer for today, kemudian rakan-rakan dosen dari UMJ, rakan-rakan mahasiswa UMJ juga dari USIM. Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi hadir kepada ke dalam sesi kuliah khas sempena visiting lecturer antara UMJ dan USIM. Saya bagi pihak USIM terutamanya dari program komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan sangat berbesar hati dengan program ini dan diharapkan kita dapat meneruskanlah ya kerjasama antara UMJ dan USIM di masa akan datang insya-Allah. Okey, amin. Okey, sebelum Dr. Harmonis memulakan sesi kuliah, saya share sedikitlah latar belakang ringkas daripada pensyarah kita pada hari ini iaitu Associate Professor Dr. Fal Harmonis dari UMJ, program komunikasi program ilmu komunikasi. Yep. Dr. Harmonis memperoleh ijazah Dr. Falsafah PhD daripada UKM, daripada Pusat Pengajian Media dan Komunikasi UKM. Ternyata kita ni sebenarnya dekat je tapi jauh. Ya, UKM dengan USIM dekat, selalu bersama je. Dokter, saya kalau pulang kan nilai ke dokter. Saya main dokter. Itulah. Saya boleh lewat, tapi saya tak sempat singgah di sana. Tak sempat singgah. Jadi selepas ini kalau sudah boleh travel, bolehlah kita bertemu di Nilai kan? Boleh dokter Nilai. InsyaAllah. Saya ni orang Minang dokter. Nilai itu kan Negeri Sembilan orang Minang dokter. Ya, betul-betul. Ramai memang orang Minang di sini. Negeri Sembilan dokter kan? Itu betul. Negeri Sembilan ni banyak sukunya. Menarik lah. Okey, dan sekarang ni Dr. Harmonis adalah Deputy Dean lah Timbalan Dekan, kalau di Malaysia Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar Student Affairs. Jadi untuk tidak melengahkan waktu, kita jemput Dr. Harmonis dengan tajuk kuliah hari ini Sistem dan Kawalan Penyiaran di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2006. Jadi untuk para mahasiswa dari USIM, mungkin this is the good time untuk kita dapat sharing lah daripada Indonesia tentang kawalan, censorship dan juga peraturan yang berkaitan dengan penyiaran. Jadi kalau boleh ditanyakan soalan kemudian nantilah ya, disediakan. Satu soalan at least sebab Dr. Harmonis kena langsung ada mesyuarat selepas ini kan. Jadi kita buat sharing secara ringkas lah kalau dapat. Okey, terima kasih, dipersilakan Dr. Harmonis untuk memulakan kuliah. Makasih dokter. Saya panggil Dokter Hani kayak lebih enak ya. Boleh aja mana-mana. Karena namanya dokter namanya cakap sangat. Hani Abdul Rahman. Ya, boleh. Dokter Hani kan lebih menarik, lebih seronok kan. Iya. Okey. Dokter dan
rekan-rekan mahasiswa pelajar USIM yang saya hormati. Pertama, tahniah selamat, tahniah kawan-kawan, rekan-rekan boleh join, boleh bergabung di visiting lecturer hari ini. Kawan-kawan yang saya hormati, kawan pelajar yang saya hormati, terutama tentu Dr. Hani yang sudah berusaha dengan luar biasa menurut saya memfasilitasi sehingga terjadilah join ini antara UKM sama USIM kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kalau pulang dari balik ke Indonesia, saya sering lewatnya dari sana, dokter. Saya naik tren, naik kereta, balik juga naik tren saya ke sana itu lewat. Dan sekali saya pernah ke Nilai. Saya pernah ke Sri Menanti, dokter. Saya mampir di Istana Sri Menanti, istana sana itu. Saya lihat pakaian Minang lengkap di sana. Saya seperti pulang kampung saya di sana. Dan saya naik kereta sapu-sapu dengan bahasa Minang. Sapu-sapu, dokter. Saya masih ingat dokter sapu-sapu, dokter. Iya, betul. Daripada orang Minang, dokter. Iya. Tapi Bu Ella, istrinya dua, Bu Ella, satu orang Malaysia, satu orang Minang istrinya. Jadi istrinya dua, dokter. Oh, orang Malaysia satu orang Minang, satu dokter. Masya Allah. Dokternya luar biasa, dari saya berkesan. Itu Bokta, sorry Bokta ya, Oke, saya langsung saya dokter. Satu lagi Bu. Buang-buang masa, dokter. Kira-kira yang mau saya sharekan, yang mau saya bagikan, yang mau saya kongsikan, mau saya kongsikan dengan rekan-rekan pelajar dari USIM, khasnya yang mengambil atau yang join di join lecture atau visiting lecture pada siang hari ini. Kira-kira tajuknya gini, dokter, tajuknya Sistem dan Kawan Penyiaran Indonesia dari tahun 80 hingga 2006. Dan kalau boleh nanti saya juga akan singgung sedikit perkembangan terakhir sampai lahirnya ada undang-undang yang terkait dengan penyiaran, dokter, undang-undang namanya Cipta Karya, Cipta Kerja. Itu ada perubahan tentang masalah lesen, dokter, masalah perizinan yang sebelumnya di bawah lembaga, kemudian ada itu saya singgung sedikit itu. Pertama saya coba share teman-teman, kongsikan sama teman-teman tentang sistem media, lebih khusus untuk media penyiaran. Rekan-rekan saya hormati, kira-kira kita menuju kepada ada teori media normatif. Saya yakin kawan-kawan sudah dapat dari Dr. Hani, saya yakin ini tentang teori media normatif, dan ini sudah sudah makanan pagi kan, sudah sarapan pagi bagi kawan-kawan menurut saya yang komunikasi, yang kita kenal dengan teorinya Siber itu ya, the four theories of the press itu. Rekan-rekan ini saya cepat saja, ini kira-kira ini kita menuju ini. Nah, kira-kira ini Siber kan, itu dengan 4 teori persnya kita kenal. Ini teori normatif. Kenapa dikatakan teori normatif? Karena dalam realitas yang belum tentu ini terjadi. Belum terjadi kan, itu makanya bicaranya normatif saja, kira-kira itu. Nah, kenapa? Karena dalam realitasnya belum tentu semua negara akan memakai salah satu. Dan boleh jadi itu akan terjadi namanya mix atau combine di antara beberapa teori itu. Tapi yang betul-betul 100%, betul 100% dokter ya, 100% kalau bahasa Indonesia dokter, bahasa Malaysia zakat 100% itu kan. Nah, belum tentu terjadi salah satu di antara. Maka disebut dengan teori normatif, karena ini baru pada tataran norma saja. Iya, kalau dalam bahasa sederhananya hanya di atas kertas dokter kalau kita namanya. Ini tidak membumi kalau bahasa Indonesia, belum itu terjadi dalam dunia nyata. Oke. Ini kira-kira 4 tadi. Kira-kira saya mulai dari sini. Nah, kemudian dalam perkembangannya kira-kira ini. Nah, tapi tolong dipahami bahwa ini yang paling penting ini. Kalau saya mulai contoh ini Siber, kemudian kita lanjut kepada ini yang penting ini. Di pers dan media dalam pandangan mereka akan mencerminkan ini. Saya tarik saja model Barat, model West, model Western model. Nah, ini yang penting. Nah, dalam tradisi liberal ini mengacu Barat, yang mengacu pada ada kebebasan. Nah, kita kenal dengan namanya liberal. Makanya di Amerika simbolnya liberty.
ya kan, dengan dua jarinya itu, bahwa kenapa? Karena ini perlu kita paham juga. Bagi saya terpenting dokter dan rekan-rekan pelajar ya, yang penting adalah tolong dipahami bahwa lahirnya sebuah teori itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau kita lihat misalnya masyarakat Amerika bukan masyarakat yang bukan penduduk asli, bukan sebenarnya orang tempatan, tapi mereka adalah orang-orang yang migran, orang-orang yang dari negara lain gitu kan, yang di negara asalnya mereka tidak memperoleh apa yang mereka cari, maka mereka ngumpul sini, mereka muncul namanya kebebasan itu. Kemudian kesetaraan juga, karena kalau rekan-rekan baca bagaimana sejarah Inggris misalnya, dan yang in general kan mereka banyak berasal dari negara Eropa, sebenarnya Inggris adalah negara kerajaan. Kalau bicara kerajaan tak ada kesetaraan di situ. Yang saya paham ya kan, makanya ada yang nama raja yang menentukan. Nah, nanti makanya kalau sistemnya dipakai sistem kerajaan, ya, itu pasti yang dominasi pasti ada di situ kira-kira. Yang dominasi tentu adalah kerajaan, keluarga kerajaan, dan rakan-rakan kerajaan. Kalau di sini namanya kroni dokter, namanya kroni. Itu biasa yang menentukan. Jadi tidak ada kesetaraan itu. Kalau bicara masalah namanya equality, itu tak ada nama equality itu. Pasti ada namanya ketimpangan, diversity kalau dalam bahasa kita kenal dengan, tidak ada namanya itu. Jadi pasti ada perbedaan. Kemudian bicara solidaritas sosial dan kohesi, ini yang terpenting juga ini. Kalau kita lihat dari barat, jadi memang rekan-rekan saya hormati, karena ada kebebasan tadi, maka tentu tak mungkin juga mereka juga tidak membangun yang namanya social solidarity itu. Oke, dan itu guna memperkuat. Nah, keragaman budaya tadi kita lihat juga, ya kan, karena banyaknya kalau bahasa ini kita kenal dengan diversity of culture itu, keragaman budayanya. Nah, kan kalau kita bicara secara umum, kita lihat ada yang dari Eropa, ada dari Asia Barat kan, kemudian ada dari Afrika, mereka kumpul di sana. Keragaman itu makanya. Kemudian ada partisipasi dan tanggung jawab sosial. Nah, budaya yang berbeda ini memungkinkan prinsip prioritas yang berbeda pula. Nah, ini yang penting. Makanya jangan heran kalau kemudian misalnya ketika ada yang mendominasi, maka itu biasanya yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Contoh kita case Amerika misalnya, yang dominan itu adalah budaya-budaya dari Eropa kan. Maka rakan-rakan misalnya kulit hitam, apalagi yang namanya penduduk asli atau penduduk tempatan yang dikenal dalam bahasa Melayu penduduk tempatan, atau orang-orang asli itu penduduk. Nah, kalau kita kan di Amerika tentu kita dengan suku Indian. Kalau di Australia kita kenal dengan suku Aborigin, maka mereka tak dapat tempat. Maka orang-orang di pendatang inilah yang menentukan. Oke. Nah, rekan hormati, nah ini meskipun teori normatif kan berada dalam ketidakpastian, nah, setidaknya karena perubahan kan dalam media muncul bentuk media baru, kita boleh mengidentifikasi tradisi pemikiran tentu secara berkenaan dengan hak dan tanggung jawab media dalam masyarakat, sejauh mana masyarakat dibenarkan, diperbolehkan untuk campur guna melindungi kepentingan publik. Nah, kawan-kawan, nah ini muncul kemudian ini variannya. Nah, ini tadi yang kita katakan tadi. Otoritarian, kita otoriter kenal dengan teori otoriter. Kalau dalam bahasa komunikasi kita kenal dengan namanya one way traffic communication. Komunikasi searah itu. Jadi yang sifatnya linear itu. Maka yang menentukan tentu adalah si komunikatornya. Kalau dalam bahasa Shannon and Weaver itu karena dengan namanya si sender. Yang menentukan ada si sender, sementara receivernya berada pada posisi pasif bukan aktif. Apapun yang dikatakan oleh si sender, maka nah dalam teori yang awal dikenal dengan ballet teori peluru itu, atau hypothetical needle, teori needle itu yang mengarah jarum suntik itu, hypothetical needle. Hypothetical needle itu teori jarum suntik itu. Maka ketika dokter, perawat atau menyuntikkan sesuatu, maka pasiennya, maka kalau boleh sekarang itu, kalau bicara COVID, dokter ya kira-kira yang kita ini tak berdaya apa-apa, gitu. Karena kita harus patuh, gitu kan. Kalau tidak ya dengan segala apa namanya reason ya, dengan segala alasannya. Nah, katanya meskipun teori bertentangan dengan kebebasan, namun dapat dimohon dan dalam kondisi yang ekstrim. Nah, rekan-rekan pelajar yang saya hormati, ya kan. Meskipun kita menentang, tapi dalam kondisi contoh, maka contoh dalam kondisi COVID misalnya,
kita kan tak berdaya menghadapi yang namanya kerajaan. Ya kan, government kita tak berdaya. Kenapa itu sudah setting? Nah, kalau dalam konteks global kita tak berdaya menghadapi yang namanya WHO, ya kan? WHO itu, ya kan? WHO itu kan kita tak berdaya menghadapi. Sehingga apa semua negara dokter kan ya harus tunduk kan itu kan. Nah, kita mau pakai segala macam vaksin ya terpaksa. Nah, mau dokter saya ini termasuk kelompok oposisi kali dokter. Saya bukan yang aliran akomodatif school itu. Saya masuk nama critical school itu. Kalau kita bawa ke teori asal komunikasi ada namanya Chicago School, ada Leipzig School, kira-kira kayak itu. Nah, saya ini kayaknya cenderung ke Leipzig School kayaknya, bukan Chicago School, bukan akomodatif, tapi teori agak kritis. Makanya saya dokter termasuk yang mengatakan ini yang penting itu adalah certainty-nya yang penting, certain-nya. Jangan dibuat high uncertainty. Jangan membuat kita berada penuh ketidakpastian, apalagi ketidakpastian itu tinggi kan, high. Ketika ketidakpastian itu tinggi, maka ya, jangan heran pada saat itu akan muncul namanya hoax itu. Orang penuh tebar-tebar seperti itu kira-kira. Maka yang perlu dibuat oleh kerajaan adalah bagaimana mendiseminasikan maklumat itu. Nah, kalau dalam bahasa Melayu namanya maklumat, dokter, kalau bahasa kita namanya informasi. Bu Dr. Ella kan itu namanya informasi, dalam bahasa Melayu Malay itu namanya maklumat. Nah, bagaimana ketika mendiseminasikan maklumat itu harus clear. Nah, itu. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah media television. Karena memang walaupun ada mengatakan sekarang media sosial itu lebih dominan, tapi untuk negara-negara tertentu, daerah tertentu yang namanya kan kita kenal dengan penetrasi television itu masih tinggi. Saya nggak tahu dokter di Malaysia masih tinggi ya penetrasi television itu gitu. Karena bahkan ada beberapa daerah, saya punya pelajar master dokter kan, ketika dia berada di puncak gunung, dia malah tak dapat akses sama sekali itu. Itu artinya apa? Masih ada di ini. Nah, saya nggak tahu broadband jalur lebar di Malaysia itu apakah sudah bisa mengcover semua daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran itu dokter. Kalau tak boleh juga ya itu ya kan, karena bandar oke lah dokter kan, kalau yang di luar bandar bagaimana dokter? Nah, bandar itu Bu Ella itu anak kota Bu Ella itu bandar. Kalau Pak Amin ada rekan kita dokter yang lagi studi di UM, kita bilang UM itu adalah anak bandar. Kenapa? Dia berada di KL kan, Kuala Lumpur kan itu anak bandar. Kalau kita USIM itu, saya nggak tahu USIM, UKM itu kan luar bandar gitu. USIM lagi pinggir. Luar lagi. Bandar lagi dokter. Nah itu. Nah, rekan hormati, meskipun dengan bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi, tapi jangan lupa, kalau saya contohkan sederhana, misalnya di Serdadu itu, di tentara itu, kalau kita tentara di sana Serdadu dokter ya, tentara atau di polisi itu kan, yang namanya anak buah, yang namanya pegawai itu lebih mendominasi yang namanya kan bawah-bawahnya itu kira-kira itu. Dan mereka harus patuh. Kalau tidak patuhnya, ketika perang kan susah juga kita kan. Ketika perang anak buah katakan, oh tak, kita diskusi logo ya, itu sudah hancur lah kita kan. Makanya harus perintah itu harus dipatuhi. Artinya dalam kondisi tertentu, teori otoriter itu kita perlukan. Teman-teman, jangan kita bicara, oh nggak perlu otoriter. Ya. Sementara tingkat pendidikan, ini juga ada relasinya, ada korelasinya dengan level pendidikan terpendidikan. Kalau banyak darjah, itu kan susah diajak diskus. Ya kan? Pendidikan rendah yang nama darjah dari 1, 2, 3 kan dia artinya apalagi yang tak boleh dia tidak melanjutkan pendidikannya itu. Nah, itu kan susah. Pasti itu kita main perintah itu. Gitu. Kenapa? Karena diajak diskusi pun tak ada gunanya. Diskus kita melelahkan saja, membuang-buang masa saja itu. Oke, rekan. Nah, ini kedua free. Tadi media bebas, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat bebas, ini kalau kita lihat sejarahnya, walaupun ini juga perdebatan juga, ada yang mengatakan Amerika, ada yang mengatakan Eropa. Ya, terlepas dari itu, yang penting kita menggunakan referensi mana saya. Oke. Tadi di tempat lain menyatakan kebebasan penuh mutlak ekspresi publik, relasi ekonomi, serta menolak campur tangan kerajaan dalam setiap aspek pers. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kecenderungan ini terjadi, rekan-rekan pelajar ya, dokter ya, itu terjadi di Indonesia. Ini apalagi kalau saya langsung hubungkan dengan relasi antara pemerintah kerajaan dengan media, terkesan bahwa media justru malah yang mendikte
yang mengendalikan kerajaan. Kenapa? Karena memang orang-orang media pun juga berada dalam kerajaan. Itu. Nah, kalau di Indonesia misalnya parti yang menyokong kerajaan, parti yang menyokong kerajaan juga adalah parti yang punya media. Kalau Indonesia contohnya dokter adalah kita kenal namanya Nasdem. Nasdem itu pengetua atau presidennya itu adalah dari juga pengetua partai gitu. Nah, dia punya media namanya Metro televisi Metro, kemudian dia punya media-media yang lain juga. Nah, ini adalah perkongsian dari kerajaan itu. Oke. Nah, sebuah pasar berfungsi dengan baik harus menyelesaikan semua masalah kewajiban media dan keperluan sosial sendiri. Nah, kebalikan dari yang pertama, teori ini betul-betul memberi kebebasan. Ya kan, namanya free kan gitu. Nah, karena kebebasan, apalagi situ bahasanya kebebasan mutlak. Artinya apa? Media boleh menyampaikan apa saja. Nah, itu oke. Saya coba ini saya belum karena format saya rubah tidak dokter, saya belum sempat merubah hurufnya. Tapi tak apa-apa lah, mudah-mudahan ini boleh dibaca oleh rekan mahasiswa ya. Social responsibility. Yang ketiga, ini merupakan antitesis dari 2 tesis sebelumnya. Jadi teori yang pertama adalah teori yang namanya otoriter, yang kedua teori free atau liberal. Nah, maka di sini muncul teori tanggung jawab sosial. Nah, itu ditemukan di Eropa dan negara-negara di bawah pengaruh Eropa. Ini artinya apa? Bahwa media selain punya kebebasan, media selain under government. Kalau di bawah teori umumnya ada under government, under private, dan under public kalau dibagai. Nah, ini sebenarnya under public kalau dalam teori broadcasting itu. Nah, kalau dalam teori broadcasting itu ada 3 teori yang besarnya adalah under government, penyiar itu berada di bawah kerajaan, kemudian under private, kan media atau penyiaran berada di bawah pasar, dikendalikan oleh pasar. Kemudian ketiga under public. Under public itu ini adalah ada institusi, ada lembaga yang mewakili publik, maka di teori ini disebut dengan teori tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nah, ini antitesis karena dia pahami bahwa teori otoriter itu menimbulkan banyak masalah, banyak soalan. Nah, diantaranya adalah dominasi yang luar biasa dari kerajaan, terjadi hegemoni, kalau dalam bahasa sekarang hegemoni politik. Sebaliknya, kebebasan terjadi adalah hegemoni media. Nah, satu sisi adalah hegemoni kerajaan yang menentukan semua pengakses semua rakyat itu harus dalam bahasa religinya kan sami'na wa ata'na ya dokter ya. Sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami patuhi gitu. Sami'na wa ata'na. Saya sedikit boleh dokter karena background saya juga dulu pernah mondok dokter. Kita boleh juga sedikit itu. Makanya saya kalau kuliah gitu dokter biasanya lazimnya saya tambah-tambahin dengan perspektif Qur'ani gitu dokter. Kayak apalagi Yusim kan memang atas sains Islam kan itu kan udah Islamik sudah ada di situ Islamnya. Nah, itu sami'na wa ata'na. Nah, sementara sisi lain gitu kan itu hegemoni pasar. Karena media yang menentukan, itu pasar menentukan. Jadi apapun yang dibuat itu adalah tergantung pada selera pasar. Atau disebut dengan under market atau disebut juga dengan under private itu. Karena swasta yang menentukan. Jadi kerajaan tak boleh intervensi, kerajaan tak boleh ikut campur dalam pemberitaan, dalam program yang akan diseminasikan, akan dikampanyekan, sosialisasikan oleh media. Oke. Terus, nah, media bebas, namun mereka harus mempunyai kewajiban, kan? Jadi poinnya adalah boleh media bebas, tapi jangan lupa ada di situ namanya tanggung jawab sosial. Dalam bahasa umum disebut dengan ada kebebasan individu, tapi ada namanya keharusan universal. Ini bahasa Cak Nur, dokter. Saya pakai bahasa Cak Nur, Profesor Dr. Cak Nur Majid. Dia mengatakan ada kebebasan individu, ada hak individu, tapi jangan lupa ada keharusan universal. Ya kan? Sebagai pribadi, sebagai personal, sebagai individu, kita punya hak. Kita punya hak kita untuk ya kan apakah menyampaikan dalam bahasa media disebut dengan untuk mengakses informasi,
ataupun untuk mendiseminasikan maklumat itu, mengakses maklumat apapun mendiseminasikan maklumat. Kita boleh kan, kita mempunyai kebebasan untuk itu. Tapi jangan lupa, jangan gara-gara kebebasan individu itu kita korbankan yang namanya keharusan universal, tak boleh. Kita langgar yang namanya norma-norma, kita langgar ketika kita mengakses maklumat, kita halalkan semua cara, tak boleh. Apalagi ketika kita mendiseminasikan, kita menyebarkan maklumat, itu kita langgar juga, tak boleh juga. Karena hak masyarakat juga punya hak untuk itu. Nah, oke. Nah, di sini ada namanya self regulation profesional. Makanya media sebelum mendiseminasikan, kita contohkan maklumat misalnya, termasuk dalam ini kalau boleh saya pakai dokter, di KPI itu di Malaysia disebut dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, di Indonesia namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kita menggunakan istilahnya komisi dokter. Walaupun kadang-kadang saya candakan komisi berapa persen gitu kan, itu 5% kah gitu, 60% kah gitu. Itu saya suka agak nakal sih. Nah, KPI itu dia ada 8 program. Teman-teman nggak apa-apa, ini menarik ya untuk dicatat. Ada 8 program atau jingle yang dibuat oleh KPI itu. Pertama, news. Jadi ketika kita mengakses, mendistribusikan news, maka yang kita lupa janganlah lakukan self regulation profesional itu. Yang kedua sama dengan apa? Infotainment. Nah, ini yang apa agak galau kita nih, rekan-rekan mahasiswa, rekan pelajar ya, masuk dokter ya. Bahwa infotainment di Indonesia itu yang banyak bukan infonya, tapi yang banyak adalah tainmentnya yang bukan tuntunan, hanya sekedar tontonan. Makanya kita selalu di KPI itu mengatakan, buatlah nama infotainment, selain tontonan juga tuntunan. Uswatun hasanah. Ini bahasa Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21, dokter. Ini masih hafal nih. Saya kalau ada exam dokter, soalan pertama saya tentu Al-Ahzab ayat 21. Anda tulis itu, laqad kana lakum, biar dalam bahasa Arab, nggak boleh bahasa Melayu, nggak boleh bahasa Indonesia. Kenapa? Quran itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasanya bahasa Arabic, itu kan bahasa Arab. Oke, nah itu. Ini yang belum. Nah, yang ketiga, sinetron. Ya, sinema elektronik itu. Nah, sinema kita, dokter, ketika saya di Malaysia itu saya senang banget nonton yang namanya TV 9 dokter. Kalau enggak ahli jerah TV. Ketika saya menonton yang namanya TV 3, itu maaf dokter, umumnya sinetronnya dari Indonesia. Bawang putih, bawang merah lah gitu. Saya tahu kenapa nih coba kita ada. Padahal saya suka nonton yang Putri Duyung dokter, saya suka itu. Saya Putri Duyung itu yang versi Malaysia itu, dokter. Saya nontonnya di Pawagam Mat Valley. Nonton itu karena dapat free dokter. Kita nonton di Pawagam sana. Pawagam itu Bu Ella sama Bokta itu adalah kita namanya bioskop. Kalau di Malaysia ini namanya bioskop, dokter theater. Kalau di Malaysia namanya Pawagam kan, panggung itu kan, panggung wayang dan gambar itu ya, dokter. Oke, nah ini yang ketiga tadi kan sinetron, yang keempat talk show. Nah, yang kelima variety show, yang keenam religi, ketujuh anak-anak, 8 kan pelancongan, wisata dan budaya, pelancongan. Nah, yang kita galau, yang kita jadi soal yang basic itu dokter adalah di 2 saja. Pertama itu adalah infotainment, yang kedua adalah sinetron. Nah, sinetron kita, maaf, yang memproduk adalah PH Production House yang dipengurusi oleh rekan-rekan kita dari India. Itu saya katakan. Kini di sini dikenal namanya Punjabi dokter. Kalau PH Punjabi itu anak-anak pelajar-pelajar itu udahlah pakai. Makanya ketika rekan di Malaysia nanya ke saya, Cik Harmonis, apakah benar pelajar SPM itu roknya di atas lutut, ya kan itu kan? Itu kelihatan itu taklah saya bilang itu kan di layar kaca sinetron Punjabi saja saya bilang itu. Nah, jadi pelajar-pelajar Indonesia masih pakai kerudung dokter kan, apalagi di daerah-daerah Minangkabau Sumatera Barat pelajar SPM itu harus pakai kerudung kan, yang muslim, yang non muslim ya kadang-kadang menyesuaikan itu. Oke, nah melalui intervensi publik kan tuh.
Makanya di sini disebut KPI tadi. Komisi Penyiaran itu adalah representasi dari publik yang melakukan pengawalan. Nanti kita bicara regulator di penyiaran Indonesia seperti apa. Nah, ini teori develop. Ini kan teorinya Dennis McQuail. Kalau saya nggak salah dokter kan, teori media pembangunan. Nah, di Indonesia ini pernah dipakai teori ini, eranya zamannya Presiden Pak Harto, Presiden Soeharto. Maka selalu media Indonesia itu adalah media pembangunan, persnya pers pembangunan. Maka konten-kontennya, kandungan dari media itu didominasi umumnya oleh isu-isu, oleh tema-tema yang terkait dengan pembangunan. Makanya zamannya Pak Harto, Indonesia luar biasa akan membangun sampai maaf dokter, libur raya di Malaysia pun dibangun oleh Pak Harto yang namanya Tutut itu kan, Siti Hariti Indra, mana saya tahu saya itu. Tapi sekarang Malaysia luar biasa maju karena ada perubahan dokter kan, itu kepemimpinan Indonesia gitu. Nah, ini bahasa politik dokter. Di Malaysia tak boleh cakap dokter ya. Tidak apa-apa lah dokter, kalau Indonesia ini gitulah. Saya kadang-kadang sekarang tuh ada di media tuh dokter yang namanya polis lain di Indonesia katanya. Nah, di pensarah tuh hati-hati dengan polis lain katanya. Nah, saya kadang-kadang agak ini juga dokter, agak apa namanya, tak peduli, tak kisah dengan polis lain itu. Karena yang nama pensarah itu kan kulil haq walau kana murah kan tuh dokter kan, katakan walaupun pahit gitu. Ini bahasa Qur'annya lagi dokter. Ya, kalau itu saya cocok di pensarah di UC mbak dokter. Oke, teman ya. Ini pembangunan negara tingkat pembangunan ekonominya rendah. Oke. Nah, kemudian ada media alternatif. Ini kalau boleh saya katakan ya, ini teori sebenarnya teori dari Halim Masyini namanya teori ini. Saya cepat, nah ini Halim Masyini alternatif. Rekan-rekan Mas pelajaran saya hormati, kalau bicara terminologi, jangan dipahami hanya sekedar terminologi. Bagi saya tidak ada istilahnya apalah arti sebuah nama. Bagi saya nama itu punya makna. Ya. Kalau dalam bahasa kita ada implikasi teori, ada metodologinya. Ketika kita menggunakan terminologi misalnya pengaruh, maka kecenderungannya adalah kuantitatif. Ya. Maka teorinya adalah teori tentang teori pengaruh yang digunakan. Apakah X, Y, itu kan? Atau apa? Itu. Betul, oke. Tapi ketika kita menggunakan misalnya termnya strategi, maka kecenderungannya adalah kualitatif, bukan kuanti. Maka teorinya adalah teori tentang strategi. Itu yang harus kita kuasai. Nah, dalam konteks ini sama. Munculnya terma tadi misalnya otoritarian, libertarian, kemudian dulu ada namanya yang sekarang tenggelam teori Uni Soviet, tanggung jawab sosial responsibility. Kalau teori the four theories of the press yang namanya Siber tadi ada 4 kan teori basicnya dan sebut normatif tadi. Tapi karena Soviet sudah bubar negaranya, sekarang tinggal Rusia, maka tenggelam teori itu. Ya kan? Tapi prinsip-prinsipnya sebenarnya sama saja. Nah, makanya saya katakan rekan-rekan tadi, muncul teori itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Kondisi sosial politik sebuah negara. Itu tidak bisa. Jadi ada relasi antara sistem katakan ya, dengan apa? Sistem politik dengan sistem media. Itu kadang-kadang nggak boleh. Maka ketika kita bicara teori misal authoritarian, otoriter, maka pada saat itu pasti sistem muncul sistem. Makanya orang Amerika itu paling suka dia, ya paling senang dia, paling happy dia, karena orang Amerika itu kalau sudah bicara otoriter itu di luar Amerika. Ya. Korbannya selalu adalah rekan-rekan hormati selalu adalah negara-negara blok komunis, itu korbannya itu. Dulu dikenal dengan Korea Utara, otoriter. Atau korbannya adalah negara-negara Islam, Iran, otoriter. Ya kan? Artinya di luar bloknya NATO, kalau dalam konteks ya, kalau kita buat blok dulu ada NATO, ada fakta Warsawa dulu bloknya komunis atau Rusia, Uni Soviet dulu itu selalu mengatakan bahwa ini otoriter. Kenapa? Karena yang membuat adalah orang Amerika. Tapi ketika kita tanya ke orang Amerika, benar nggak apakah benar bahwa di Amerika itu tidak ada yang otoriter juga?
Setahu saya ada. Saya masih ingat, dokter, rekan-rekan hormati, saya masih ingat ketika Bush Junior berkuasa di Amerika, ada sebuah media, namanya sebutnya media di Inggris itu namanya Mirror Daily. Mirror Daily itu membocorkan percakapan antara ya kan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair dengan Bush Junior, bahwa Bush Junior akan membom markasnya Al Jazeera di Qatar. Dibocorkan oleh Daily Mirror. Apa yang dilakukan Amerika kemudian? Amerika kumpulkan semua media-media Amerika. Itu didikte betul ditekan oleh pemerintah Amerika, termasuk kasus persoalan yang terjadi di Timur Tengah, di Palestina terjadi khusus, ya kan? Media-media Barat itu cenderungnya bukan berpihak kepada Islam, dia bicara selalu kepada Israel. Kenapa? Karena kan Amerika secara de facto, kita nggak bicara de jure ya, de facto itu under Israel. Karena lobbyis Israel banyak luar biasa di sana. Orang kaya Yahudi banyak di sana. Saya menggunakan bahasa Yahudi bukan Israel ya, karena Israel itu Bani Israel itu bahasa Al-Qur'an ya. Karena kan Yahudi. Kan itu yang banyak dan itu mengendalikan. Makanya ketika media itu berada di bawah itu, jangan dibilang bahwa Amerika tidak termasuk otoriter juga dalam konteks medianya. Artinya apa? Juga dikendalikan oleh kerajaan. Nah, kita kadang-kadang senang, suka, kita happy. Mencontohkan misalnya, maaf, rekan-rekan semati, saya tuh sedih di Indonesia, dokter. Saya tidak pernah menggunakan di tesis saya bahwa eranya Pak Harto itu under government system, katakan. Saya semua yang mengatakan berada dalam kontinum, bahasa kontinum. Kontinum itu mengarah. Karena ada hal tertentu, memang under government tertentu serahkan ke pasar. Makanya teori normatif tadi, teori yang pertama kata normatif tadi adalah tidak ada yang pure, tidak ada yang murni, bahwa kan sebuah sistem berlaku dalam sebuah negara. Oke, itu. Nah, tapi memang ada kecenderungan mengarahnya kemana gitu. Nah, tentu kembali lagi pada sistem pembangunan. Oke, ini Halim juga sama nih. Dia tidak menggunakan istilah tadi, dia menggunakan istilahnya adalah ini. Halim menggunakan teorinya gini, dia menggunakan model liberal. Dekat. Dia bahasanya model liberal, meskipun ini masih ada irisannya, masih ada hubungannya dengan yang tadi kan ini teori prinsip free market. Dia kata tanpa ada hubungan yang formal antara media dengan politik dan meminimalisir intervensi kerajaan. Kalau kita lihat ini, nah ini kalau terjemahan kira-kira ini. Tuh, nah ini berlaku di mana nih? Ini lihat. Ada liberal, berlaku di Inggris, Irlandia, Amerika Utara. Oke, model korporatis ini demokratik. Nah, ini sebenarnya rekan hormati, tapi dia menggunakan bahasanya korporatis demokratik atau model korporat demokratik. Nah, eksis tuh, teman-teman kan, sosial dan kelompok-kelompok. Dan apa negara mulai lagi punya sedikit kan, tapi perannya aktif. Artinya negara juga tidak intervensi dalam konteks ini. Nggak ada. Tuh, oke. Yang berlaku di mana tuh? Benua Eropa Utara. Nah, yang ketiga model ini. Politik, tapi ini kan lemah nih kan. Komersial itu lemah, media. Yang kuatan kan berkuat serang untuk negara state. Oke. Nah, kemudian ini negara ini kecil. Oke, saya ini contoh tadi ini udah ada tadi penjelasan di awal ini model-model ini dari media Barat. Oke, saya lanjut ke dokter karena ini ada batas. Oke, saya kepada ini kawalan. Nah ini tadi. Nah rekan-rekan saya ini kira-kira tahun 80, 90, 20 kira kawalan gini. Aspek penyiaran di kawal itu apa? Kepemilikan stasiun. 80 itu kerajaan. Makanya di Indonesia saat itu yang ada cuma adalah TVRI, RRI, ya kan? TVRI itu kan, dan double RI. Tuh, kan? Kerajaan. Kemudian apa? Pelaksanaan penyiaran. Siapa yang menjadi
Yang menjadi operatornya siapa? Yang pertama kita bicara si owner, kedua kita bicara operator. Operatornya tetap kerajaan. Karena semua kaki tangan yang ada di TVRI itu semuanya adalah orang kerajaan. Kalau di sini kita nama pegawai negeri, dokter. PNS kalau kita namanya. Sekarang namanya sebut dengan ASN, aparatur sipil negara, secara umum bahasa gitu. Nah, kemudian penapisan, sensor. Penapisan itu sudah bahasa Melayu, dokter ya. Sensor dalam bahasa kitanya itu. Oke, tetap kerajaan. Kawalan sama. Tuh. Oke, keuangan mana kerajaan dan iuran? Maka pada zaman 80-an itu siapa yang mempunyai device, punya kotak television itu, maka dia wajib bayar. Tuh. Kemudian lisensinya di mana? Kerajaan juga. Kemudian cover areanya nasional. Tetap untuk kerajaan. Kemudian nama stasiunnya adalah TVRI itu. Nah, 90-an ada pergeseran sedikit. Kerajaan dan swasta. Muncul itu namanya, ini disebut dengan RCTI, SCTV, Antv, dan Indosiar. Ini tahun, kemudian kerajaan dan swasta, operatornya. Kenapa? Karena TVRI masih kerajaan, RCTI, SCTV itu adalah swasta. Sensor siapa? Kerajaan dan swasta. Kawalan, nah itu masih kerajaan. Kemudian, terus keuangan dari mana akhirnya? Keuangan swasta, ini tadi iuran tadi, termasuk juga sumbangan atau modal-modal dari orang-orang yang orang yang punya duit, kerajaan. Kemudian lesen tetap dari kerajaan. Jangkauannya nasional untuk televisi kerajaan dan swasta. Oke, nah 80-an. Lihat angka kan, kawalan. Nah, di swasta dan publik. Muncul namanya LPP, lembaga, ada LPS, lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran publik. Oke. Nah, swasta dan publik ini kepemilikannya. Ya, tadi kan ada TVRI masih. Jadi lembaga penyiaran swasta, sementara TVRI ada perubahan. Dia tidak lagi merupakan televisi kerajaan, tapi dia merupakan LPP, lembaga penyiaran publik. Undernya bukan under government, dia undernya publik. Jadi dia sebuah badan otonom, ya, meskipun dalam realitasnya ini juga tak boleh dipisahin, dokter kan itu kan ya biasalah kan itu kan ya, katanya ya publik tapi kerajaan masih intervensi itu ya, biasalah dalam melalui apa? Nanti kita lihat dari namanya dana SO, Public Service Obligation. Nanti kan ada dana-dana itu. Oke. Kemudian kerajaan, swasta, publik, media dan publik. Nah, ini kan kita mulai tadi. Yang penapisan sensor ada KPI. Kalau di Malaysia disebut dengan SKMM itu kan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM itu. Nah, di kerajaan kita namanya KPI, itu melakukan itu. Kemudian regulatornya sama, kawal siapa? Sama kerajaan dan regulator independen. Ini kita KPI tadi. Keuangan dari mana? Swasta dan negara. Negara yang mana? Tadi state. Jadi LPP, TVRI itu bukan dari government, tapi dari state. Hanya persoalannya ada rekan-rekan pelajar ya, dan dokter, persoalannya adalah, ini yang menjadi persoalan Indonesia. State disamakan dengan government, itu kesalahannya. Secara teori, state itu tak sama, ya kan, dengan government, different. Itu kan berbeza. Dokter ya, berbeza, rekan-rekan kalau bahasa Malaysia berbeza, katanya. Nah, oke. Nah, tapi itulah kan, karena memang dipahami bahwa representasi dari state itu adalah government. Karena memang kan dalam prakteknya yang mendominasi pengurusan negara ini kan government. Sehingga ketika bicara pajak, sekarang ada lagi yang ramai dokter di Indonesia, pajak sembako namanya dokter, dan rekan-rekan belajar ya. Sembako itu artinya adalah keperluan sehari-hari. Misalnya lauk pauk, gitu. Ikan namanya itu. Dagang-dagang beras itu dokter. Itu nanti ada pajaknya, ada taxnya. Ini lagi ramai di Indonesia sekarang. Nah, kita berharap rekan-rekan di parlemen sana itu agak sensitif, sedikit agak peduli kepada kalau sudah sembako di tax juga, dipajak juga ya, sudah kena cukai juga. Kalau bahasa Malaysia cukai dokter ya.
kena cukai juga, tak paham kita gimana negara ini. Kasihan yang warung-warung runcit tuh dokter. Di Malaysia warung runcit kena itu dokter ya kalau nggak salah ya. Ada ya lesen lah kalau yang warung runcit tu saja. Yang kecil-kecil tu. Kalau yang cukai ini depends macam cukai setempat kan di mana dia duduk itu kena. Kalau cukai pendapatan tu ada had gaji baru dikenakan cukai lah. Saya duduk di apa namanya Sungai Tangkas itu dokter dekat UKM itu kan ada bus itu kan yang free itu kan itu. Oke, kan kira-kira ini. Kemudian apanya nih cover areanya nasional dan TVRI, LPP terhad serta sistem berjaringan SB atau sekarang penyiaran berjaringan. Ini kira-kira ini. Kira-kira, nah kalau boleh saya rangkum, saya simpulkan, konklusinya adalah ketika bicara sistem media, lebih khusus sistem penyiaran, itu boleh kita bagi secara umum dalam konteks penyiaran, itu ada, kalau bicara sistem kan relasi ya, konektivitas atau koneksi atau relasi antara media dengan stakeholder yang lain, khususnya dengan kerajaan, dengan masyarakat, dan dengan swasta. Nah, kalau boleh kita bagi, itu ada 3. Pertama, sistem adalah sistem penyiaran under government, sistem penyiaran di bawah kerajaan, di mana penyiaran atau media itu dikendalikan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Di Indonesia nama pemerintah, di Malaysia nama kerajaan, dikendali itu kan itu, karena under itu. Sementara yang kedua, kenal dengan under public. Artinya apa? Media atau khususnya penyiaran itu dikendalikan oleh namanya ada lembaga, ada institusi yang bersifat independen itu, tidak ada intervensi, dan itu perwakilan dari siapa? Perwakilan dari rakyat, dan itu prosesnya biasanya melalui parlemen, itu kan. Jadi komisionernya, ya kan, komisionernya itu perwakilan dari masyarakat. Nah, dan itu biasanya ada kualifikasinya, ada persyaratan-persyaratannya, itu kira-kira. Yang ketiga itu under market, under pasar. Serahkan, artinya apa? Lembaga independen tidak ada, intervensi pemerintah boleh dikatakan 0, semua diserahkan pada. Walaupun sekali lagi dalam realitasnya itu tak ada. Itu normatif. Maka saya mengatakan kesimpulan saya adalah tadi adalah mix. Mix-nya bisa antara government dengan swasta, dengan pasar atau pasar atau pemilik modal, kalau boleh bahasa lain kita kenal dengan apa namanya, dengan orang-orang yang kaya yang bergerak di bidang penyiaran. Biasanya terjadi apa namanya, kolaborasi antara government bersama pemilik modal. Tuh. Jadi kembali tadi, tidak ada hegemoni sesungguhnya, hegemoni politik, tidak ada hegemoni kerajaan, tidak ada hegemoni yang namanya pasar, ya teman-teman, tidak ada yang namanya hegemoni masyarakat, nggak ada itu. Yang ada adalah mix atau makanya bahasa umum saya adalah kecenderungan namanya, tapi kalau boleh kita simpelkan, sederhanakan, itu disebut pertama tadi adalah mix antara kerajaan dengan pasar, atau mix antara kerajaan sama publik diwakili oleh lembaga independen, atau mix antara lembaga independen sama swasta. Ini boleh beberapa bentuk, beberapa model nih dokter kita dibuat itu bisa. Jadi modelnya seperti itu. Saya kalau bicara modelnya, model seperti itu. Jadi tidak ada model yang pure. Oke. Terus saya coba tambahkan ini penentu. Di Indonesia siapa sih penentu kawalan tadi? Tadi sudah sampaikan tadi ya. Nah, secara umum gini nih. Kalau kita lihat Amerika ya. Ini kalau saya boleh pakai, maaf, saya pakai referensinya agak lama dokter. Saya nggak tahu yang saya punya ini. Krasnov dan Legally ini, Longley ini, katakan ini. Ada nama FCC. Di Amerika nama FCC kan, federal. Kalau di Korea sekarang dikenal dengan Korean Communication Commission sekarang namanya. Kalau dulu nama Korean Broadcasting Commission, sekarang mereka naik ke atas. Nah, kemudian karena ada industri. Nah, kemudian ada kumpulan masyarakat, citizen group, itu ada mahkamah atau pengadilan, ada rumah putih atau gedung putih, White House, dan kemudian ada Kongres atau Parlemen. Ya, kalau merujuk kepada Krasnov ini. Nah, Indonesia, dokter, ini menarik. Indonesia itu banyak sekali. Tuh, Indonesia ini.
Ada pelaku penyiaran, organisasi radio, ada ini masih organisasi kelompok disebut dengan interest group. Kemudian ada disebut dengan ini parlemen. Ketiga ada publik pemerhati. Itu. Oke. Kemudian ada akademisi, ada komisi penyiaran. Oke, ini penyiaran. Kelompoknya nih, pelaku penyiaran, organisasi induknya ada radio, ada television, pengambil keputusan ada di DPR, ada kerajaan, lembaganya nih. Ini saya ketika mengkaji tentang pembuatan Undang Penyiaran 32 2002. Di Indonesia masih berlaku sampai ini, Dokter, belum ada perubahan. Yang ada sekarang adalah undang-undang itu, Cipta Kerja. Nanti kita lihat. Nih. Nah, tadi mereka Inggris Ofcom, Australia ACMA, Kanada ada Kanada Radio Television Commission. Di Afrika Selatan, kita kenal dengan ICASA, ini Korea tadi kan broadcasting, sekarang ganti. Ini Malaysia kan dokter SKKMM. Indonesia ini yang luar biasa dokter banyaknya. Poinnya adalah ketika bicara regulator, hampir semua negara itu hanya satu regulatornya. Sementara di Indonesia ketika bicara komunikasi, itu regulator luar biasa, khususnya penyiaran. Ini terjadi yang namanya konflik dokter. Nah, yang paling menarik yang saya amati adalah antara KPI sama DP, Dewan Pers, nama dokter. Ini DP Dewan Pers. Ketika kan terjadi konflik berkenaan dengan karya jurnalistik. Dewan Pers mengatakan, kalau itu terkait dengan namanya karya jurnalistik, itu yang mengadili, yang menentukan boleh atau tidak boleh adalah Dewan Pers. Tapi kata KPI, kalau sudah melalui television, itu tak ada lagi. Kenapa? Ada leg generalis, ada leg spesialis. Jadi leg generalis itu berlaku kalau nggak ada spesialis. Artinya apa? Dewan pers itu kan general. Di dalamnya ada apa? Ada broadcast. Ada media baru, kalau boleh, kalau saya kelompokkan, karena ada 3 kelompok kumpulan besarnya adalah ada namanya broadcast, ada namanya cetak, ada namanya media baru. Kalau boleh kita bagi. Nah, ketika sudah masuk ke penyiaran, karena itu dia menggunakan frekuensi public sphere, kata Habermas itu. Kalau sudah wilayahnya public sphere, sudah bicara frekuensi, itu wilayahnya KPI. Tapi Dewan Pers mengatakan enggak, ini kan karya jurnalistik. Contohnya berita, dokter. Berita kalau sudah naik, sudah diseminasikan, sudah dipertonton dan disebarkan oleh television, itu sebenarnya bukan wilayah DP lagi, bukan. Nah, tapi orang DP mengatakan enggak, ini kan karya jurnalistik, kan berita. Nah, itu dokter. Ini makanya dokter, saya sampai hari ini, baru-baru ini saya buat tulisan, saya nggak tahu dikeluar dari media cetak atau tidak, saya katakan, Indonesia perlu yang namanya Indonesian Communication Commission, ICC. Kalau bahasa Indonesia saya katakan adalah saya nggak menggunakan bahasa komisi, komite ya saya bilang. Kalau komisi nanti berapa persen di DPR, di parlemen kalau bicara komisi itu dokter luar biasa, 10%, 10%, 5%. Ya, bicara itu. Ini ada makanya komite lah. Komite Komunikasi Indonesia KKI. Kalau menggunakan bahasa Indonesia gitu lah. Itu. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin juga menutup diri dari perkembangan terjadi di luar sana kan dokter kan itu, karena satu negara berkaitan dengan yang lain ini. Banget tuh. Ada BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi nama dokter. Ada LSF, Lembaga Sensor Penapisan Film. Nah, ini juga bermasalah dokter. Rekan-rekan masih pelajar ya, masalah juga rekan pelajar. Apa masalahnya? Ketika masyarakat nonton, ketika penonton menonton sinetron katakan, dan itu bukan tuntunan, hanya tontonan, yang disalahkan selalu KPI. Nah, gimana ya komisi penyiaran kok membiar kok lolos itu kan, kok boleh ditayangkan di televisi sinetron. Kalau kami sekarang ada yang lagi ramai itu dokter, itu sinetron tentang yang istri ketiga tuh, yang anak kecil 15 tahun itu lagi ramai di Indosiar. Bangsa Indosiar dokter kan, istri ketiganya umurnya 15 tahun dokter, istri ketiga. Nah, terus itu perlakuan ini lagi Indonesia ramai ini.
Nah, itu kan bukan tuntunan itu. Artinya apa? Dalam bahasa KPI namanya tidak berkualitas. Tapi anehnya rekan-rekan pelajar dan mahasiswa, pelajar dan dokter ya, yang nontonnya itu rating kuantitatifnya tinggi, itu persoalannya. Ya kan? Nah tentu gimana dokter menyalahkan LSM, gimana kan menyalahkan KPI, masyarakat yang juga. Nah, ini saya bicara internal Indonesia dokter, tapi nggak apa-apa. Saya yakin Malaysia juga nggak jauh beda dokter kan, ya kan apa-apa sama lah, ya kan? Karena memang ya apalagi anak-anak dalam bandar dokter saya ketika di dalam bandar Bu. Saya dokter, saya senang banget kuliah di UKM. Kenapa? Awal saya kuliah itu, saya belajar di UKM itu, saya lihat gadis-gadis Melayu itu pakaiannya itu kan itu pakaian yang itu yang dalam-dalam dokter kan saya senang lihat. Ya kan dokter dulu kan itu tutup malah atau apa gitu kan saya senang itu pakai hijab dokter kalau bahasa itu kan. Senang sih lihat. Tapi terakhir masuk yang kelihatan itu kan, saya sedih juga bukan kawan itu kan, sama rekan-rekan itu. Ini UKM kenapa begini nih ya? Saya berharap Yusin tidak seperti dokter ya. Mudah-mudahan Yusin on the track lah, berada di jalan yang benar gitu. Amin ya. Ya kita boleh saja internasional, go internasional boleh dokter, tapi identity kan sebuah keniscayaan, kau sebuah keharusan, ya kan? Jangan identitas itu tenggelam kadang-kadang mengikuti perkembangan gitu. Namanya kata guru saya, istiqomah itu penting. Tapi bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan itu dokter. Itu istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, kalau di rumah berani dokter. Oke. Nah ini tak boleh ya. Nah ini BPN masuk komisi informasi Dewan Pers. Ini, nah termasuk kalau SF dari dokter kan. Padahal yang mengeluarkan lisensi, mengeluarkan apa namanya izin itu, mengeluarkan memberi kertas itu adalah lembaga surveillance, katanya lolos sensor. Sementara kan masyarakat melihat ini tak layak untuk ditonton, ya kan? Itu. Nah, lalu diserahkan siapa? KPI, Komisi Penyiaran. Kenapa? Karena dipertontonkan di televisi melalui bentuk apa? Drama, itu kan. Termasuk ya dokter yang infotainment itu isinya menyedihkan banget. Kita urut dada dokter kalau sebagai orang tua urut dada kita. Tapi ya gimana lah kan. Oke, lanjutkan ini. Nah, bentuk kawalan tadi. Nah, ini dokter, saya langsung bentuk awalnya. Ini. Pertama ada undang-undang. Kita kenal dengan Undang-Undang 5. Saya lupa di Malaysia namanya apa dokter ya? Yang basic sekali itu undang-undangnya itu. Kita kenal undang. Negara. Undang negara ya? Ya, kita takluk pada perlembagaan lah. Ya, saya lupa itu undang negara ya. Nah, itu. Perlembagaan di Malaysia lah. Teman-teman. Yang itu. Kemudian ada Undang Dasar Negara Indonesia setelah dipindah, dokter kan? Kan ada sebelum dan setelah dipindah. Ada perubahan-perubahan, ada undang-undang. Ini yang berdasarkan ini apa namanya? Yang menjadi undang-undang atau peraturan yang mengawal penyiaran Indonesia. Oke. Kemudian selain itu juga terdapat peraturan ini dalam bentuk peraturan kerajaan, panggil dengan peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, kemudian peraturan menteri, kemudian keputusan pengarah atau dipanggil dirjen. Di sini namanya dirjen, Direktur Jenderal. Kan pers dan radio dulu namanya. Ya, oke. Kemudian izin dari jabatan kementerian, perintah atau arahan ketua pengarah, dan peraturan KPI. KPI ini sekarang ada namanya P3SPS, namanya dokter. Rekan-rekan pelajar ya, P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, namanya P3SPS. Oke, nah ini yang membuat adalah KPI atau Komisi Penyiaran. Oke, kira-kira itu yang boleh saya kongsikan rekan-rekan pelajar dan dokter. Ya, kalau ada tanya jawab boleh, kalau boleh saya jawab, kalau tak boleh saya jawab, saya serahkan kepada Dokter Hani. Ya, oke. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Oke, silakan dokter, saya kembalikan ke dokter kalau ada yang mau berkongsi juga atau mau menambahkan. Dokter juga boleh, silakan dokter menambahkan dokter. Saya lupa dokter, maaf, satu lagi. Ya, Pak, saya mumpung saya ingat. Tadi saya cakap tentang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kembali lagi kalau kita kembali ke tadi yang tadi dokter saya kayak apa? Saya lupa lagi. Tabel itu dalam bahasa Melayunya apa dokter, lupa saya lihat. Apa nama dokter nih? Apa dia?
Ini dalam bahasa Melayu namanya apa nih? Saya lupa lagi. Udah banyak yang lost di memori saya dokter tentang bahasa Melayu ini. Ya, Di ini, mananya? Tunggu saya lihat ya. Oke, saya lihat. Bukan darjah dokter. Ini apa pada namanya? Mananya? Jadwal. Udah ada bahasa Melayu jadwal. Jadwal ya, ayah. Ada tuh. Kalau kita namanya tabel sih dokter. Wah, English ya, Inggris namanya. Jadwal kan ini dokter. Kalau boleh kita tambah dokter ini sekarang 2000-an ini kita tambah sebenarnya ini kan sampai 18 sebenarnya. 2018. Nah, iya. Udah 20 ke atas itu dokter, sekarang tuh ada undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu kembali lagi kepada government dokter. Kecenderungannya kerajaan. Jadi lesson izin itu, pemberian izin ini tidak lagi mengikut sertakan yang namanya KPI. Kalau dulu ada namanya FRB, Forum Musyawarat, kalau kita nama forum rapat. Kalau di Malaysia kan Forum Musyawarat Bersama. Kalau kita nama forum rapat bersama, FRB, rapat bersama, ketika lembaga penyiaran, television misalnya, ingin memperpanjang lisensinya, di Indonesia dulu dikenal dengan, kalau television itu dokter, lesen itu berlaku selama 10 tahun. Nah, itu. 10 tahun, sorry. Berlaku selama 10 tahun ya kalau nggak salah, kemudian yang radio itu 5 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun maka dia harus memperpanjang. Nah, itu biasanya lazimnya ada sebuah rapat bersama yang dihadiri oleh kerajaan, kemudian KPI, kemudian lembaga penyiaran atau wakil dari televisi itu. Kalau sekarang tak lagi dokter, kembali lagi kepada kerajaan. Lisensi itu kembali diambil alih lagi. Ini artinya kembali kepada zamannya ketika Pak Harto berkuasa. Ini memang ada yang unik di Indonesia dokter. Saya mengatakan unik itu bahasa santunnya. Bahasa sayanya ini betul-betul ini dominasi kerajaan luar biasa sekarang di penyiaran. Jadi tak ada lagi yang namanya KPI itu boleh dikatakan sudah diamputasi. Jadi kekuatannya sudah dikurang-kurangin dokter, dipotong-potong sedikit itu kan amputasi dipotong sedikit itu. Nah, ini yang terjadi. Tapi sekali lagi dalam konten sepertinya kecenderungan pasar itu luar biasa. Kenapa? Karena izin lesen itu dokter nggak ada batasnya. Luar biasa sekarang itu. Jadi kalau dibaca undang-undang yang merubah tentang lesen di Undang-Undang Penyiaran 3 2002 dengan undang-undang baru tahun 2021 yang ditangani oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi, maka situ lesen itu kembali kerajaan dan tak ada masa berakhirnya gitu. Selagi yang si owner ya kan masih bisa, maka masih boleh, dia akan boleh menyalakan itu kira-kira itu. Oke, kira-kira itu tambahannya. Jadi pertama dari segi lesson tidak lagi melibatkan lembaga independen KPI, tapi sudah didominasi oleh kerajaan. Kontennya itu didominasi ditentukan oleh pasar market. Kecenderungannya, saya mengatakan kecenderungannya. Kenapa? Karena dalam hal tertentu kerajaan masih intervensi. Apalagi yang berkaitan dengan masalah misalnya nih, dengan COVID-19, informasi dokter itu intervensi kerajaan luar biasa. Nggak boleh kan rekan-rekan media itu memberitakan sembarang berita berkaitan dengan beritanya harus bersumber dari kerajaan. Itu kira-kira. Makanya bertebaralah, bergalau banyaklah dokter maklumat-maklumat yang muncul di media sosial. Karena media sosial tak bisa dikandalkan kecuali kalau dipadamkan atau dibunuh oleh kerajaan baru itu kata dari. Oke, terima kasih dokter. Dan rekan-rekan pelajar itu yang boleh saya sharingkan, yang boleh saya kongsikan dengan rekan-rekan. Silakan kalau mau ada yang menambahkan, mau discuss, mau ada yang bertanya atau menambah, silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Harmonis. Masya Allah. I think untuk saya sendiri mengimbas kembali teori-teori komunikasi yang fundamental tu kan tentang perkembangan media dan politik negara. Saya teringat satu memandangkan Doktor mention tentang keadaan sekarang ni, maklumat harus bersumber dari kerajaan, kebanjiran maklumat itu luar biasa. Bagaimana Pak Presiden Jokowi mengatakan situasi sekarang luar biasa. Jadi tindakan kita pun harus luar biasa ya untuk ni. Okey, saya ada terima dua soalan di sini, satu daripada USIM, satu daripada UMJ. Mungkin boleh
Dr. Munis ya, sikit. Boleh dokter. Okey, soalan pertama di sini, okey, betulkah kefahaman saya terhadap semua teori yang dibina ini untuk membangunkan komunikasi politik yang baik? Jadi soalannya, bolehkah saya tahu mengenai hak bersuara rakyat, adakah ia terkait di mana-mana teori? Contohnya demonstrasi jalanan kerana ia pasti terkait dengan kerajaan, media dan rakyat. Okay. Ada komen doktor? Terima kasih dokter. Nah, ya. Jawaban saya, kita teori basic itu atau elementary teori itu perlu kita pahami, kemudian kita lihat perkembangannya. Dalam realitasnya sekarang boleh dikatakan yang menentukan itu kan market. Ya kan, market. Nah, meskipun market menentukan, tapi lesson kan berada di kerajaan. Itu. Ketika kerajaan misalnya kan menganggap bahwa ini tidak berpihak, tidak menguntungkan kerajaan, maka kemungkinan itu dicabut. Kemungkinan itu. Makanya tidak dibatasi tahun itu, yang saya pahami adalah itu kapan saja dan bila kerajaan menginginkan mencabut, dia akan cabut lesen itu. Tak ada batasannya. Nah, lalu berkenaan dengan kebebasan atau hak bersuara, kan di Indonesia justru sekarang itu melalui media sosial luar biasa. Jadi dia tidak melalui lagi media konvensional, media mainstream itu. Media mainstream itu dikatakan ya television lah, dianggap television, media mainstream. Maka kebebasan. Nah, tetapi mereka berhadapan lagi dengan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Di situ ada ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hate speech itu. Nah, hate speech itu sekarang lagi ramai di Indonesia. Hate speech itu. Nah, kita mengkritisi dianggap kebencian. Makanya kan, nah, rakan-rakan yang menggunakan sosmed, sosial media, dia sekarang saya boleh katakan tadi ada namanya police line sekarang. Itu. Tetapi meskipun seperti itu, bagi kan rakan-rakan yang punya kan itu semangat, ada spirit untuk menyuarakan, tetap saja itu terjadi. Walaupun kemudian mereka harus berhadapan dengan jail, dengan penjara kan itu kan, ya masuk jail mereka, penjara mereka. Tapi itu. Nah, memang rekan-rekan yang saya hormati, poinnya adalah kebebasan bersuara, berkumpul, serikat itu di Indonesia masih ada. Tapi catatan selagi selari dokter ya, dengan keinginan kerajaan. Kalau tidak, nanti rakan-rakan itu akan masuk kepada kelompok yang dikasih blacklist itu. Itu. Nah, contoh sederhana misalnya, mudah-mudahan ini nggak terjadi ke depan. Isu yang berkembang adalah tadi pajak, sembako. Kedua, vaksin. Kalau rakan-rakan yang ingin naik kapal terbang, itu harus divaksin. Kalau tak boleh. Ya kan? Jadi ada hal tertentu memang rekan-rekan ya bersuara tadi, berperilaku tadi, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka bagi kita, kampus alhamdulillah sampai hari ini, dokter, rekan-rekan ya, rekan pelajar ya, saya di kampus, alhamdulillah sampai hari ini, saya tak tahu ya kan, apakah saya masuk Polislan atau tidak, tapi hari ini saya masih boleh cakap yang menurut saya apa yang benar saya sampaikan. Karena memang dulu dream saya, mimpi saya adalah menjadi seorang pensarah. Malah hanya sedikit, hanya kecil sekali dokter ingin jadi cikgu. Kenapa cikgu? Cikgu itu ada kemerdekaan. Ya kan, kalau cikgu kan apa saja kan boleh kita cakap dokter, asal benar gitu kan, tak ada yang melarang. Nah, ternyata saya menjadi pensarah, malah pensarah juga sama, pelajar nggak ada yang protes saya. Saya berharap malah saya katakan gini, kalau pelajar ada yang bisa boleh berbeda dengan saya, teorinya berbeda dengan saya, tak apa-apa, silakan sebelah. Kalau perlu saya kasih nilainya E, dokter. Itu di dalam bahasa Melayu, dalam Indonesia namanya A, dokter. Kalau E di Indonesia tertiga gagal. Di
bahasa kan orang Malaysia kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris dokter kan itu. ABC nama your name kan Harmonis HAR itu kan. Oh iya oke. Nama saya Harmonis ini. Spellnya seperti apa gitu ya. Spellingnya itu. Nah, jadi poinnya tadi bahwa masih boleh ya kan. Buktinya masih banyak kok orang-orang yang menyuarakan termasuk tadi sembako kan, pajak kan. Nah, di Indonesia tuh ada banyak perkumpulan. Nah, kita ini kan Muhammadiyah nih. Muhammadiyah ini sebuah asosiasi, sebuah perkumpulan umat. Selalu di Muhammadiyah itu menyuarakan suara-suara umat. Itu keinginan umat apa, kita suarakan itu. Termasuk tadi, sebenarnya saya mengatakan, misalnya di regulator tadi, rekan-rekan ya, saya sebenarnya berani mengatakan regulator, pasti ada yang tersinggung. KPI kan tersinggung, Dewan Pers kan tersinggung dengan apa cadangan saya tidak dokter kan. Saya punya cadangan udah kita gabung, kita combine semua lembaga-lembaga jadikan satu itu kan. Nah, kalau itu terjadi dokter, kemungkinan apa? Komisionernya berkurang. Kalau komisioner berkurang, berarti rekan-rekan yang bermimpi menjadi komisioner nggak jadi kan itu kan. Kalau sekarang dokter saya kumpul dokter, KPI pusat itu dokter ada 7, ada 9 komisionernya. Di daerah itu ada 7. Yang paling banyak dokter ada LSF komisionernya. 17 orang komisionernya. Itu berapa uang negara yang habis hanya untuk menggaji mereka itu. Memberi mereka uang setiap bulannya itu. Itu luar biasa banyak. Tapi kalau hanya 1 kan itu bisa di-saving negara kan. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang bermimpi di situ pasti dia marah ke saya dokter. Tapi saya tak peduli itu. Sama dengan kerajaan, saya mengatakan begini. Kerajaan itu dalam konteks vaksin misalnya, kenapa kita harus vaksin? Pertanyaan saya itu, dokter. Kita bicara imunitas, immunity. Immunity apakah hanya satu-satunya yang namanya vaksin? Ya kan? Disuntik itu, dokter. Apa tak ada selain disuntik itu? Saya katakan gitu. Ya kan? Oh, kalau sekarang itu ada gitu kan. Tapi kenapa nggak diberi ruang? Ya kan, orang lain selain yang namanya disuntik itu, yang namanya balet teori itu gitu kan, dan needle itu kan itu, kenapa nggak selain needle ada nggak kira-kira needle balet teori itu saya katakan itu saya sampaikan ke pelajar S2 saya dokter. Saya sebenarnya dokter ngajarnya kan di master di S2-nya yang pasca siswazah itu, bukan prasiswazah kan prasiswazah dokter kan, yang pasca siswazah. Saya sampaikan itu kenapa? Kemudian kedua, nah oke lah, kalau persoalan brand itu kan ya emang brandnya macam-macam dokter kan. Nah, sekarang kan kasih Indonesia dokter kan tak boleh naik haji, Malaysia boleh naik haji, kita tak boleh dokter. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Baru malam tadi dapat. Tak boleh. Oleh kerajaan atau oleh Arab Saudi? Saudi lah. Oh, karena vaksin juga? Tak, Saudi hanya terima rakyat dia dan expatriate di sana, bukan dari luar kan? Ya. So untuk tahun ni tak ada lagi jemaah Malaysia lah. Oh, sama juga dokter. Betul ya. Kita senasib lah dokter. Saya tanggungannya berbeda dokter. Saya nanggung dokter nanggung lain gitu. Ya, betul. Oke, kira-kira itu dokter yang pelajar yang bertanya yang boleh saya kongsikan ya. Ya. Saya berharap jangan puas dokter karena saya bukan pemberi kepuasan. Kan harus skeptis cari lagi ya. Karena itu karakter intelektual itu skeptis dia tak boleh puas dengan sebuah jawaban. Dia harus skeptis, dia harus cari-cari dan cari lagi. Kalau dalam bahasa kita harus information seeker, information hunter. Ya kan, jadilah seorang hunter, jadilah seorang seeker dari maklumat itu. Oke, terima kasih dokter. Oke, Fasihah ya, dah dapat jawapan. Sama juga di Malaysia saya rasa. Dia kebebasan tu ada tetapi masih tertakluk di bawah undang-undang negara lah. Sebab tu memang banyaklah berita kita baca ada yang ditahan polis kerana mungkin sharingnya melampaui apa yang dibolehkan. Tetapi rakyat memang sebagaimana Dr. Harmonis cakap tadi, kita rakyat tidak boleh diam saja. Mungkin ada ruang-ruang yang kita boleh perkongsian, cuma harus lebih beretika lah. Okey, Dr. Harmonis ada 2 soalan lagi boleh ya? Boleh. Okey, daripada Zahwa Indira dari UMK. Terima kasih Zahwa. Soalannya adalah saat ini banyak sekali TV lokal di Indonesia dan beberapanya dimiliki oleh segelintir orang.
bagaimanakah dampaknya terhadap politik di Indonesia dengan pemilikan media oleh individu-individu ini? Terima kasih. Alright, kita silakan. Zahwa, makasih Dr. Zahwa. Sekarang di Indonesia menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu Indonesia harus switch off dari analog ke digital 2022. Switch off. Ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya televisi analog di Indonesia, dokter. Nanti televisi digital. Nah, maka itu sekarang sudah ada namanya Asosiasi Televisi Digital Indonesia. Nah, mereka akan melahirkan banyak-banyak televisi di daerah-daerah juga akan muncul itu. Itu kan banyak daerah-daerah. Nah, disitulah sebenarnya fungsi dari KPID. Kita ada KPID nama dokter. Komisi Penyelesaian Daerah. Dan itu saya sebenarnya tidak menginginkan mereka terlepas dari KPI pusat. Tapi yang terjadi dokter adalah KPI daerah itu bukan under, bukan di bawah. Jadi hubungan strukturalnya tak ada dokter, hubungan fungsional. Jadi KPI daerah itu tidak boleh dikendalikan oleh KPI pusat. Mereka independen. Kenapa? Karena mereka juga dipilih oleh kalau di Malaysia namanya oleh member DUN, Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri. Okay. DUN, ya kan? Oleh DUN itu. Atau DPRD tingkat 2 di tingkat 1 di Indonesia. Satu dokternya itu. Nah, itu dipilih. Maka mereka merasa bahwa mereka punya power juga, punya kekuasaan juga. Nah, itu. Nah, untuk itu kita harapkan dengan adanya TV-TV local television itu harapkan ini peran dari KPID itu. Karena bagi saya justru malah bagus adanya televisi berlokal itu dokter. Kenapa? Akan memperbanyak kajian kita. Ya kan? Objek kajian kita semakin banyak. Saya pernah sarankan ke kawan-kawan KPID, KPI pusat itu ada namanya program rekan-rekan pelajar ya, Zahwa terutama, ada program KPI pusat itu disebut dengan riset indeks kualitas program television. Ada riset indeks kualitas program television. Yang 8 tadi di riset itu kan dengan menggunakan teknik FGD, focus group discussion itu. Nah, harap ini kalau boleh diturunkan juga ke daerah. KPID juga adakan juga riset tentang kualitas program televisi daerah seperti apa. Nah, kita baru bicara itu, kita belum bicara efeknya, dampaknya. Apa efeknya terhadap itu gitu. Itu yang paling penting. Nah, sekali lagi kalau bagi saya justru malah semakin banyak KPI namanya television local television itu semua semakin bagus. Kenapa? Ada ruang, ada tempat. Dan itu juga akan melahirkan banyak PH-PH di daerah. Nah, apalagi kita sekarang di komunikasi kita ada namanya konten kreator dokter. Itu kan muncul nanti konten kreator luar biasa itu daerah itu. Dan itu nanti akan terkait juga dengan apa? Akan banyak lahir yang namanya institusi komunikasi. Ya, kan itu. Bahkan itu. Dan itu juga sebenarnya apa? Peluang bagi masyarakat juga, opportunity bagi masyarakat untuk mengkuliahkan anaknya di program-program komisi daerah itu. Itu jadi ini disebut dengan tadi, kalau bahasa saya adalah muncul namanya simbiosis mutualisme itu, atau trickle down effect, tetesan itu. Ini kan mengalir semua, kait semua itu. Itu menarik malah itu Zahwa. Cuma yang perlu kita berdayakan adalah, yang perlu kita fungsikan, kalau teorinya struktural fungsional itu dokter, itu kita fungsikan adalah lembaga ini struktur ini kita fungsikan. Jangan hanya struktural doang, tapi fungsionalnya ada. Kan Herbert Mead kan itu kan fungsional itu. Ada itunya. Kita fungsikan artinya apa? Dan bahasa lain kita berdayakan lah. Nah tentu kembali lagi lembaga-lembaga ini, kalau saya mengatakan bukan komisi, kalau bicara ke depan nextnya, saya katakan usul saya adalah komisi komunikasi. Berarti ada komisi komunikasi daerah. Jadi semua yang terkait dengan komunikasi, apakah itu televisi, radio, atau koran, majalah, kan yang akhbar itu dokter, ataupun media sosial, itu kan boleh juga tuh dikawal oleh namanya regulator itu. Cuma persoalan kita sekarang adalah kembali tadi Undang-Undang Cipta Kerja mengembalikan kepada kerajaan. Lalu gimana caranya? Maka tentu KPI daerah melakukan namanya pendekatan. Jadi harus kerjasama lah. Oke lah, Anda megang license
Tapi konten kan masih kami ini kan. Mm-mm. Ini kontennya nggak bagus, kandungannya kalau bahasa Malaysia kan kandungan dokter, kandungannya tak educate ini, ya kan? Bukan menjadi tuntunan, hanya sekadar tontonan dan juga berdampak tontonan tadi kepada apa? Pengetahuan, sikap dan perilaku dari viewer itu, ya kan ya, dari penonton itu yang penting. Nah itu. Sekali lagi saya berharap betul malah justru malah semakin banyak yang namanya televisi lokal television itu justru malah semakin bagus opportunity peluang kita kan orang komunikasi itu. Apakah kita sebagai ilmuwan, apakah untuk kepentingan lembaga, apa untuk kepentingan peneriset atau kepentingan lain justru malah bagus menurut saya. Itu Zawa. Ya, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Dr. Zawa ya atas soalan. Saya good insight lah Dr. Harmonis, maknanya bila kita ada satu komisi yang kalau di media ini, kalau di Malaysia ni SKMM tu dikatakan Regulatory for Converging Media in Malaysia, kan? Telekomunikasi termasuk telco, termasuk juga broadcasting dan juga new media, dan broadcasting termasuk TV dan radio lah. Okey, saya terima juga lagi satu soalan daripada Luqman Rimadi, mahasiswa Magister S2 ya? Ya. Magister. Berkenaan soal media bila mengacu apa yang terjadi di Malaysia dan Indonesia sangat menarik. Di Indonesia tak jarang kes atau apa yang sedang menjadi hot news di Malaysia menjadi perbicaraan di Indonesia kot. Sebab soalannya adalah perbandingan apakah pemberitaan yang ramai di Indonesia seperti hal politik, penanganan COVID di Indonesia juga suka jadi perbandingan dalam pemberitaan di Malaysia. Kalau saya boleh respon sedikit, ya ada, kami selalu juga mendapat berita-berita, of course lah, di luar ruangan berita antarabangsa, berita-berita tentang Indonesia, sebab rasanya sangat dekat lah Malaysia dengan Indonesia kan, dan rakyat Indonesia pun ramai di Malaysia. Dan kalau saya boleh ambil contoh situasi COVID sekarang ini, memang rasanya especially dari segi pemberian vaksin ya, saya rasa speed di Indonesia lagi laju lah daripada di Malaysia. Sebab itu sekarang yang menjadi perbualan hangat di medsos Malaysia lah. Kat Malaysia ni kita panggil jabatan netizen. Netizen di Malaysia yang berbincang seolah-olah Twitter tu jadi parlimen pula. E-parlimen, so to speak lah ya. Membincangkan tentang isu dan apa perbandingan negara-negara lain termasuklah dengan di Indonesia dan yang negara-negara lain, dan juga solusinya yang diberikan oleh netizen. So saya rasa it's a good kalau dari segi perbandingan tu memberi faedah jugalah, manfaat kepada kami di Malaysia ni untuk melihat apa yang berlaku di Indonesia dan apa yang baik yang boleh kita dapatlah maksudnya daripada Indonesia ya. Saya harap saya menjawab soalan kedua. Ciri media online di Malaysia, apakah lebih memprioritaskan kecepatan? Saya rasa memprioritaskan kecepatan itu telah ideal untuk para netizen yang berkongsi maklumat. Dan in fact untuk media juga, macam saluran media yang menggunakan media sosial sebagai platform sebaran berita. Tetapi kita harus baliklah. Seperti kata Dr. Harmonis tadi, selari dengan apa yang undang-undang yang ditentukan oleh Malaysia lah. So sebab tu sekarang ni macam SKMM sentiasa mengutarakan kempen fikir dulu baru kongsi, something like that lah. So maknanya dalam pada kita mengejar untuk berkongsi maklumat secara lebih cepat dan tepat, secara lebih cepat, dia haruslah tepat. Sebab banyak berlaku apabila kita kongsi terlalu cepat tanpa verifikasi, implikasinya sangat besar kepada yang berkongsi lah. Saya rasa itu mungkin juga berlaku di banyak negara. Maksudnya some people they tend to have this intention to share first without verification. Jadi sepatutnya asasnya adalah dalam situasi semasa perlu diverifikasi dulu supaya tidak ada kekeliruan, kerana kekeliruan menerima berita inilah boleh menyebabkan pelbagai konflik yang berlaku di dalam sesebuah negara lah. So saya rasa saya harap saya menjawab ya soalan Luqman. Thank you very much. Ada lagi ke? Oh, sudah jam 12. Dr. Harmonis, ada apa-apa lagi untuk pesan-pesan untuk wrap up
kita sebelum kita tutup sesi kita, ada apa-apa ya? Masanya lebih 1 jam juga dokter. Iya. Tak sedar. Sudah jam 12. Ronok. Saya mau meeting jam 11 dokter. Alamak, minta maaf lah dokter. Saya malah dokter, kenapa? Kita ini dokter sama dokter. Yang memisahkan kita politik saja dokter. Iyalah. Iya, kita ini karena kalau bukan politik kita tak berpisah dokter kan. Indonesia, Malaysia itu, saya ketika di Malaysia itu saya happy sekali dokter. Apalagi kan saya dengan rakan-rakan di Malaysia. Di library juga sama dokter. Kan. Itulah. InsyaAllah kita mudah-mudahan kerjasama ini kalau ini kita boleh lanjutkan lagi lah kan. Ya dokter itu. Kira-kira itu dokter dari saya. Iya. Saya close ini dokter ini ya. Sekiranya Oke. Jadi rekan-rekan pelajar dari Malaysia sebagai closing statement bagi saya yang terpenting begini. Ketika kita bicara masalah sistem dan regulasi media, yang paling penting kita ini orang Islam jangan lupa apapun yang kita lakukan itu bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Nah, makanya saya mengatakan tadi, ketika kita bicara kaitan dengan politik misalnya, berita politik kita itu, yang kita share itu, berita politik yang memang mengedukasi, ya terjadi semacam media literasi lah dokter kan itu yang penting bagi kita, literasi itu. Apakah sinetron, nah, bagi rekan-rekan yang tidak kan bagian dari media, ini bagus menjadi bahan kajian, dokter kan, bahan kajian. Nah, saya contohkan tadi di Indonesia, ada kajian dilakukan oleh KPI, yang seperti sampaikan dokter, saya kebetulan ke konsultannya di sana dokter, karena saya broadcasting dari UKM, jadi alhamdulillah saya bersyukur juga sekali dokter kan itu, atas arahan dari penyelia saya di UKM itu. Saya katakan, nah ini penting, lakukan yang namanya riset tentang kualitas. Nah, alhamdulillah dokter, kita budgetnya dari negara dokter. Itu bagus, jadi kita dari negara budgetnya itu. Jadi bukan dari swasta, itu dari negara, berarti dari rakyat. Makanya kita harus peduli lagi pada orang ramai kan itu dokter, orang banyak. Nah, harapan saya gitu ke rekan-rekan. Tapi tentu sebelumnya sekali lagi tidak ada yang namanya sistem tunggal. Tidak ada namanya regulasi tunggal. Bagi saya yang ada cuma regulator tunggal. Itu bagi penting saya. Nah, karena Malaysia sudah buat itu, boleh tentang Suruhanjaya Komunikasi Multimedia itu kan di situ sudah mengcover media sosial. Nah, kita karena satu-satu tadi dan bukan tunggalnya, maka muncul yang namanya berbagai regulasi. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang pokok pers ada untuk Dewan Pers. Undang-undang penyiaran ada untuk KPI. Kemudian undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, ada lagi komisionernya. Kemudian ada undang-undang tentang di Indonesia kenal dengan Komisi Informasi Dokter. Ada lagi Suruhanjaya Informasi Dokter. Ada lagi tadi undang-undang tentang telekomunikasi BRTI. Ada undang-undang perfilman, muncul lembaga sensor film. Nah, kemungkinan begitu banyaknya, padahal itu bisa di bawah satu payung sebenarnya dokter. Maka harapan saya usul ke rekan-rekan di parlemen gitu juga yang punya relasi dengan parlemen, saya katakan itu. Tapi terlepas dari itu tentu ada plus minusnya. Sekali lagi ada plus minus, tidak ada yang mutlak. Makanya harapan saya tadi, kata tadi, tolong dipaham, tidak ada sistem tunggal, tidak ada yang namanya regulasi tunggal, ya kan, yang ada harapan kita adalah regulator. Kalau ada regulator tunggal, maka nanti akan melakukan perubahan segala macam. Oke, itu kira-kira harapan saya. Tahniah, selamat kepada rekan-rekan yang saya hanya boleh berkongsi seperti ini dokter, karena saya juga wama utitu minal ilmi illa qalila, ya kan? As long as I know. Ya, kira-kira terima kasih rekan-rekan, terima kasih dokter, sukses dokter ya, dokter Hani, saya panggilnya dokter Hani aja, saya tak panggil Mahani dokter, saya tak panggil Mahani dokter, tak boleh. Ya dokter, terima kasih. Ya, saya pun. Kembalikan ke dokter. Ya, terima kasih Dr. Harmoni. InsyaAllah banyak perkongsian pada pagi ini. Sedar tak sedar sudah jam 12 di Malaysia. 1 jam lebih. Rasanya perkongsian yang kalau ada masa lagi kita boleh perpanjangkan lagi lah, kita boleh lanjutkan. It's a good discussion, it's a good sharing. Saya harap para pelajar juga
saya sendiri sebagai pensyarah pun banyak dapat input daripada perspektif Indonesia, dan saya harap pelajar-pelajar juga daripada UMJ ataupun USIM dapat manfaat daripada perkongsian ini. Jadi saya kira kita boleh akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Harmonis, dosen-dosen di UMJ, Dr. Pak Daniel dan semua rakan-rakan di UMJ, juga rakan-rakan USIM atas acara kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat insya-Allah. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dokter apa dokter kalau di Muhammadiyah ada Fastabikul Khairat dokter. Fastabikul Khairat Muhammadiyah itu. Yalah. Kita pun ada baca tasbih kifarah kan. Oke, subhanallah walhamdulillah kan. Subhanallah maghfirli dokter ya. Ya. Oke ya. Terima kasih dokter sama dokter. Kita lihat rekan-rekan semua kelangitannya selamat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, baik komunikasi verbal maupun non verbal, termasuk canda saya dokter. Mohon maaf dokter nanti. Tak mengapa. Canda rakan-rakan, insya-Allah tak ada apa. Karena nama saya itu Harmonis dokter, jadi harmoni ya kan di Malaysia namanya. Sesuai lah dokter. Ya makanya saya suka nama dokter Hani Okta kan. Makasih dokter. Ini Kaprodisa muncul lagi nih. Iya, iya. Ya dokter, terima kasih juga atensinya hari ini. Ya, jadi kita sampai hari Jumaat kan setiap hari ada sesi lecturer. InsyaAllah saya akan join juga. Seronok rasanya sebab tak boleh berjumpa secara face to face kan. Jadi atas talian pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Virtual. Justru dengan pandemi kita bisa ada possibility, lots of possibility untuk silaturahmi. Ya, betul. Juga memperkaya jalinan antara mahasiswa USIM dengan UMJ. Alhamdulillah, dokter. Saya sangat berbangga dan berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak kerjasama USIM. Ya, terima kasih juga saya bagi pihak USIM ya dokter. Alhamdulillah, betul dalam pandemi ini kita tidak boleh stop. Maksudnya kan kerja-kerja akademik dan juga terus bersilaturahim lah insya-Allah. So mudah-mudahan kita boleh lanjutkan lagi untuk kerja-kerja sama akan datang, riset dan yang sewaktu dengannya insya-Allah. Iya, boleh dokter. Riset television menarik dokter itu. Riset kualitas tuh dokter nanti. Betul. Kan kontennya quality ya. Boleh nanti kita berbincang di sesi lain lah dokter insya-Allah. Ya. Boleh banget. Oke, kita close ya. Saya lihat dokter ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Harmonis. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Sama, terima kasih semua. Pak Denny, terima kasih. Dr. Tawiana, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dokter. Ya. Jumpa esok. Ya, stay safe everyone. Ya. Jumpa esok untuk sesi lain insya-Allah. Thank you doktor. Thank you to Dr. from UMJ. Yes. Terima kasih dokter. Okay, sama-sama. Zulaika. Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you semua. Sama-sama. Okay, saya live ya.